Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Rosina Dewi kembali menemani teman-teman semua yang kali ini sedang belajar tentang algoritma pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Sebelum kita jelaskan apa itu algoritma, saya ingin teman-teman cari tahu atau mengingat-ingat lagi bagaimana sih cara membuat telur ceplok setengah matang. Urutannya bagaimana ya dari awal hingga terbuatlah telur ceplok setengah matang yang mungkin jadi favorit teman-teman di sini. Oke, kita lihat. Yang pertama nih, kita bisa panaskan dulu 5 sendok makan minyak goreng pada pan atau wajan. Gunakan api kecil. Selanjutnya, pecahkan telur ayam dan masukkan ke minyak panas. Lalu jangan lupa untuk memberi sedikit garam atau sesuai selera. Yang keempat, goreng telur sekitar 1 menit saja tanpa dibalik loh. Dan angkat telur ceplok setengah matang. Kemudian sajikan. Nah, itu adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk membuat telur ceplok setengah matang yang perfect. Nah, sekarang saya punya sebuah permainan nih buat teman-teman semua. Ini seperti permainan waktu teman-teman masih berada di PAUD atau TK mungkin atau di SD. Kita akan mencari jalur si anak bebek ini untuk menemukan induknya dan saudara-saudaranya. We'll find the path ya. Lewat jalur yang mana nih? Apakah ke sini? Kemudian ikutin alur selanjutnya ataukah ke sini ataukah ke sini? Oke, coba teman-teman pikirkan terlebih dahulu. Sudah dapat jawabannya? Sekarang kita check the answers. Wow, ternyata jalur yang bisa kita lewati dari si anak bebek supaya si anak bebek bisa menemukan induk dan saudara-saudaranya adalah melalui 3, kemudian ke 6, ke 1. Ya, jawabannya 10 katanya. Well done. Oke, ada yang jawab beda kah? Nah, harusnya lewat jalur yang ini ya, 3, 6, 1. Oke, kembali lagi ke materi kita. Dari 2 hal yang sudah kita simak tadi, kita sekarang bisa mendefinisikan apa sih algoritma itu. Nah, algoritma merupakan serangkaian langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya kita akan melihat tahapan dari analisis algoritma. Ada 5 hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan tahapan analisis algoritma ini. Yang pertama adalah tentu saja perencanaan. Jadi kita harus merencanakan algoritma yang akan kita buat. Dalam hal ini kita menentukan model penyelesaian masalah yang tepat. Selanjutnya kita dapat menyatakan algoritma. Ada 3 cara untuk menyatakan algoritma. Yang pertama adalah flowchart, yang kedua adalah pseudocode atau kode semu, dan ada juga dengan bahasa pemrograman. Selanjutnya, setelah kita mencapai di tahap menyatakan algoritma, tentu saja harus ada validitas algoritma untuk mengecek apakah algoritma kita mencapai solusi benar yang kita harapkan atau tidak. Nah, dari sini dilanjutkan juga ke tahap menganalisis algoritma. Pada tahapan ini ada 2 hal yang diperhitungkan, yaitu running time atau lamanya waktu yang digunakan untuk mengeksekusi sebuah program, dan yang kedua adalah besarnya memori yang digunakan. Yang kelima adalah menguji program algoritma. Di sini kita akan menyajikan algoritma dalam bentuk bahasa pemrograman supaya dapat dieksekusi oleh komputer. Nah, pada tahap menguji program algoritma ini terdapat 2 fase. Yang pertama ada fase debugging dan yang kedua adalah fase profiling.
Apa bedanya kedua fase ini? Pada fase debugging, ini dilakukan koreksi terhadap kesalahan program. Koreksi apa? Biasanya terkait dengan error sintaks atau kesalahan cara menulis, ya, ataupun logika berpikir pada algoritma tersebut. Jadi ada dua hal yang dikoreksi. Pertama cara penulisan atau sintaksnya, yang kedua adalah logikanya, ya. Nah, selanjutnya untuk fase profiling. Pada fase profiling ini dilakukan proses pengukuran running time atau waktu pemrosesan dan memori untuk menyelesaikan suatu algoritma. Ada 6 sifat-sifat algoritma yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah banyaknya langkah instruksi, itu harus berhingga. Kemudian langkah atau instruksi juga harus jelas. Proses harus jelas dan punya batasan pula, ya. Begitu pula dengan input dan output yang dimasukkan itu juga harus punya batasan. Selanjutnya, algoritma juga harus memiliki efektivitas dan adanya batasan ruang lingkup. Bagaimana cara menyatakan algoritma? Ada 3 cara. Tadi di depan sudah disinggung juga, ya. Tapi di sini kita akan gali lebih dalam lagi ketiga jenis cara untuk menyatakan algoritma. Yang pertama adalah bagan alir atau flowchart. Bagan alir atau flowchart ini merupakan salah satu cara penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafis. Yang kedua adalah pseudocode atau kode semu. Ini merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mewakili suatu algoritma. Namun, pseudocode ini tidak ditulis dalam sintak tertentu yang digunakan oleh bahasa pemrograman. Oleh karenanya, pseudocode ini tidak dapat dieksekusi di komputer. Oh ya, kita bisa lihat di sebelah kanan ini adalah gambar yang mewakili contoh dari flowchart, ya, yang atas. Kemudian yang ini adalah pseudocode. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahasa pemrograman. Ini merupakan sebuah jembatan penghubung antara bahasa manusia dengan bahasa komputer. Ada banyak sekali contoh bahasa pemrograman, di antaranya Java, Pascal, Fortran, PHP, Visual Basic, Python, dan C++. Nah, ini adalah cara kita menuliskan atau sintak pada bahasa pemrograman. Ya, berbeda dengan pseudocode tadi. Kalau yang tadi pakai kata-kata kita sendiri, tetapi harus terstruktur dan sistematis. Artinya urutan langkahnya memang harus benar dan jelas. Tapi dalam bahasa pemrograman, ini sudah menggunakan istilah-istilah yang memang merupakan istilah yang bisa dieksekusi pada bahasa pemrograman. Seperti contohnya, ya, di sini nampak jelas cara menuliskan pada saat membuat pseudocode dengan bahasa pemrograman. Jika di pseudocode, di sini untuk menghitung luas segitiga, ya, contohnya. Yang pertama, masukkan nilai alas. Sedangkan untuk bahasa pemrograman, di sini ada istilah read alas. Jadi ketika ada nilai alas yang diinputkan, kita meminta program komputer untuk membacanya, yaitu read. Kemudian yang kedua, di pseudocode kita tuliskan masukkan nilai tinggi. Di bahasa pemrograman, kita baca nilai tinggi yang diinputkan dengan cara menuliskan read tinggi. Kemudian, yang langkah ketiga di sini pada pseudocode ditulis hitung luas itu sama dengan alas kali tinggi dibagi 2. Di bahasa pemrograman, kita cukup menuliskan rumusnya bahwa luas itu sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Dan yang keempat, pada pseudocode kita tulis langkah berikutnya yaitu cetak luas. Sedangkan pada bahasa pemrograman, sintak yang benarnya adalah write luas. Pada beberapa bahasa pemrograman, huruf besar dan huruf kecil itu dianggap sebagai karakter yang berbeda atau case sensitive. Contohnya pada bahasa pemrograman PHP atau bahasa C. Namun pada bahasa pemrograman Pascal, karakter huruf besar atau huruf kecil tidak menjadi masalah. Nah, sekarang kita akan lebih fokus kepada bagan alir atau flowchart. Di sini ada beberapa simbol yang bisa digunakan untuk membuat sebuah flowchart. Yang pertama, bentuk seperti ini dikatakan sebagai terminator.
Simbol ini berfungsi untuk menandai awal dan akhir sebuah flowchart. Jadi ketika di awal ini ditulisinnya mulai atau start, sedangkan di akhir ini ditulisi akhir atau end. Kemudian simbol yang lain berupa persegi panjang yang menyatakan sebuah proses. Kemudian ada juga yang bentuknya seperti belah ketupat. Ini adalah kotak keputusan atau decision box. Jadi, simbol ini digunakan apabila terdapat suatu kondisi di mana nanti jawabannya bisa dua keadaan. Apakah ya? Tidak, ini adalah subproses. Bentuknya mirip seperti notasi atau simbol proses, namun ada garis pinggir di kiri kanannya. Nah, simbol ini merupakan simbol proses yang dapat dibuat menjadi lebih detail lagi, menjadi bagian-bagian proses. Jadi, apabila dalam sebuah algoritma ada subprosesnya, artinya subproses ini memiliki algoritma tersendiri lagi. Jadi seolah-olah seperti dipanggil seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi bentuk yang seperti ini namanya dokumen. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan penggunaan dokumen terkait, misalnya berupa masukan atau hasil dari proses. Kemudian yang berbentuk jejar genjang ini adalah data. Simbol ini menyatakan data tertentu yang terkait pada sebuah proses. Kemudian bentuk yang seperti tabung ini adalah pangkalan data atau database. Dan yang bentuk seperti ini adalah tampilan atau display. Kemudian ada juga yang berbentuk kartu atau punch card. Dan yang tidak boleh terlupa adalah tanda panah ya, yang menyatakan nanti mengalirnya dari mana ke mana. Kemudian ada juga masukan manual, ada operasi manual, ada persiapan sebelum melakukan atau menuju ke langkah berikutnya. Kemudian ada konektor on page dan konektor off page. Nah, perbedaannya kalau konektor on page ini digunakan sebagai titik awal penghubung suatu langkah, biasanya pada halaman yang sama. Sedangkan konektor off page digunakan sebagai titik temu penghubung suatu langkah dari on page. Jadi lanjutan dari algoritma yang terputus gitu ya. Nah, ini disambungnya dengan yang ini. Ini terdapat pada halaman yang berbeda biasanya. Kemudian ini ada teks atau simbol anotasi. Simbol ini merepresentasikan informasi deskriptif tambahan, komentar, ataupun catatan penjelasan. Kita akan coba melihat penerapannya pada contoh algoritma supaya lebih paham lagi akan fungsi dari masing-masing simbol ini. Nah, kita lihat ini adalah algoritma berangkat sekolah. Kita akan gunakan simbol-simbol yang sesuai pada algoritma ini. Pertama, tentu saja kita harus persiapan sekolah dulu. Nanti akan ada proses mandi yang bisa dijelaskan detailnya seperti apa. Kemudian sarapan juga akan didetailkan lagi pada algoritma yang terpisah. Dan berangkat ke sekolahnya juga akan seperti apa. Kemudian nanti terakhir tentu saja sampai di sekolah. Kita simak untuk subproses mandi. Persiapan yaitu menyiapkan peralatan mandi apa saja, lalu masuk ke kamar mandi, melepaskan baju kan, diguyur badannya dengan air, bersabun dan berkeramas, kemudian dibilas badannya dengan air, menggosok gigi, memakai handuk, memakai baju, lalu keluar kamar mandi. Nah, ini adalah urutan pada saat kita mandi, mulai dari menyiapkan peralatan mandi sampai keluar dari kamar mandi, artinya proses mandinya selesai. Lalu bagaimana dengan subproses sarapan? Nah, ini subproses sarapan. Mulai dari memeriksa makanan, apakah sarapannya tersedia? Nah, di sini banyak melibatkan decision box yang nanti akan melibatkan dua jawaban, apakah ya atau tidak. Pertama, setelah memeriksa makanan, apakah sarapannya tersedia? Kalau iya berarti langsung sarapan. Tapi kalau tidak, berarti harus masak dulu. Nah, pada saat masak dulu, apakah mau masak dulu? Ya, kalau iya ya berarti nanti kita lanjutkan. Tapi kalau tidak, maka beli sarapan. Kemudian sarapan. Nah, selanjutnya yang tadi ya, kan mau masak dulu nih.
Pas masak dulu juga ada decision box lagi, muncul suatu keadaan di mana kita harus bertanya, apakah bahan untuk memasaknya tersedia? Apabila bahan tersedia, ya kita buat sarapan, lalu sarapan. Apabila bahannya tidak tersedia, maka tidak sarapan, seperti itu. Kemudian kita lihat subproses untuk berangkat ke sekolah. Subproses untuk berangkat ke sekolah mulai dari meriksa kondisi sepeda, berarti niatnya mau naik sepeda nih di awal. Apakah kondisinya baik? Apabila baik, maka langsung berangkat. Jika tidak, maka naik angkot misalnya. Nah, nanti apakah mau naik angkot atau tidak? Kalau ya, berarti pilih angkot. Kalau tidak, berarti apakah naik ojek? Nah, jika ya, pilih ojek. Jika tidak, berarti tentukan pilihan yang lainnya. Hingga nanti sampai di sekolah ya. Ini masuk ke algoritma yang utama. Oke, sekarang kita akan coba membuat flowchart, membuat kue. Nah, flowchart itu harus diawali dengan start dan diakhiri dengan end. Seperti ini notasinya. Kemudian yang pertama untuk tahap persiapan berarti siapkan alat dan bahan dulu. Selanjutnya kita menggunakan notasi ini karena ada yang diinputkan ya, yaitu terigu, margarin, coklat bubuk, gula bubuk, kuning telur, dan choco chips beserta ukurannya. Setelah bahan-bahan ada, tersedia, inputannya ada, maka proses selanjutnya adalah mengocok margarin dan gula hingga lembut. Nah, setelah itu prosesnya apa? Prosesnya menambahkan kuning telur dan kocok rata. Setelah itu selesai, proses berikutnya apa? Ayak terigu dan coklat bubuk, kemudian masukkan ke adonan dan aduk rata. Setelah itu prosesnya apa? Itu memasukkan ke dalam plastik segitiga. Tapi ini tidak cukup nih tempatnya, maka kita pakai konektor tadi. Yang ini kemudian disambung sama yang konektor off page ya. Baru masuk ke proses berikutnya. Masukkan dalam plastik segitiga. Setelah itu prosesnya semprotkan dalam bentuk bulat pada loyang yang telah dioles margarin, kemudian pipihkan dengan punggung sendok. Selanjutnya taburi dengan choco chip, dan proses berikutnya adalah proses panggang, tunggu dan lihat. Nah, dari proses ini memunculkan decision box. Apakah sudah matang? Jika ya, maka hidangkan dan selesai. Tapi jika belum matang, maka kembali lagi ke proses yang ini. Tunggu kuenya dipanggang dan lihat. Ya, seperti itu. Dan terakhir, setelah kita menyimak berbagai contoh algoritma, contoh membuat flowchart, sekarang giliran teman-teman untuk menguji kemampuan dan pemahamannya. Apakah sudah ngerti nih? Salah satu bentuknya kita sudah paham atau belum adalah dengan mencoba sendiri membuat sebuah algoritma tentang bagaimana proses berobat ke puskesmas mulai dari kedatangan hingga selesai proses pengobatan. Oke, semoga materi ini bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.